Pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, Indonesia dalam duka lagi. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terjadi tsunami besar di sekitar Selat Sunda yang menelan korban lebih dari 420 jiwa dan 1.420 jiwa yang terluka. Dikarenakan oleh dahsyatnya tsunami, banyak orang kehilangan rumah, keluarga dekat, dan kebutuhan hidup. Untuk itu, kami dari tim Sejarah Now turut berduka cita atas kejadian tsunami di Selat Sunda. Kali ini kita akan menjelaskan mulai dari sejarah Gunung Krakatau hingga menjadi Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tsunami yang melanda Banten dan Lampung. Tahukah Anda penyebab utama dari tsunami Selat Sunda disebabkan oleh evolusi Pulau Krakatau sejak letusnya pada tahun 1883 hingga sekarang? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita mulai Sejarah Now. Gunung Krakatau merupakan gunung vulkanis yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam sejarah eksistensinya, Gunung Krakatau telah meletus sedikitnya 4 kali sebelum hancur dan menjadi Gunung Anak Krakatau. Pakar geologi Bernard George Asher dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba, yang di dalam teks tersebut disebut Gunung Batuwara. Menurut buku pustaka Raja Parawa tersebut, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2000 meter di atas permukaan laut dan lingkaran pantainya mencapai 11 km. Letusan Gunung Krakatau dimulai pada sore hari pada hari Minggu 26 Agustus 1883 dan memuncak pada hari Senin 27 Agustus 1883 tepat pada pukul 10.20. Kemudian, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Suara letusan Krakatau terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan. Tambahkan, sampai terdengar oleh 1/8 penduduk bumi pada saat itu. Letusan Krakatau pada tahun 1883 ini merupakan salah satu peristiwa vulkanik paling mematikan dalam catatan sejarah. Setidaknya 36.417.000 korban jiwa telah hilang. Letusan Krakatau juga menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu vulkanik tersebut terlihat hingga di langit Norwegia hingga langit New York. Suara ledakan yang terdengar hingga radius 160 km atau setara dengan 100 mil dari pusat ledakan. Setiap ledakan disertai dengan tsunami dan ketinggian 30 meter atau setara dengan 98 kaki yang membawa aliran lahar dari gunung tersebut. Energi yang dilepaskan oleh ledakan itu diperkirakan sama dengan 200 megaton TNT, kira-kira sama dengan 30.000 kalinya bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua. Menurut para ahli peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora mencatatkan nilai skala letusan vulkanik atau VEI terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau melemparkan batu apung dan batu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkaniknya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di daratan Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, hingga Selandia Baru. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncullah gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter per bulan. Setiap tahun, Gunung Anak Krakatau menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dan lebih lebar 12 meter. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun, dan jika dihitung, maka dalam 25 tahun penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini, ketinggian Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut.
sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Setelah kita tahu sejarah Gunung Anak Krakatau, mari sekarang kita telusuri penyebab dari tsunami di Selat Sunda. Seperti kita tahu, setelah letusan Gunung Krakatau, Pulau Krakatau itu sendiri terpecah menjadi 3. Pada tahun 2012, sekelompok ilmuwan dari Prancis telah melakukan penelitian mengenai dampak longsor Gunung Anak Krakatau terhadap bahayanya tsunami di sekitar pesisir sekitar Selat Sunda. Walaupun karya ilmiah ini ditulis 6 tahun yang lalu, tapi jangan terkejut jika hasil penelitiannya merupakan penyebab dari tsunami di Selat Sunda. Dari hasil penelitiannya, banyak prediksi atau perkiraan yang disimulasikan dalam karya ilmiahnya sangat menyerupai dengan dampak tsunami yang telah terjadi. Di antaranya, ketika longsor dalam Gunung Anak Krakatau terjadi, diperkirakan longsor tersebut akan menyebabkan gelombang air yang merambat sangat cepat, sekitar 100 km per jam, dan menyebar ke seluruh arah dari Gunung Anak Krakatau yang disebabkan oleh terbentuknya kalendra bekas sepeninggalan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan akan menyebabkan tsunami di daerah pesisir. Di penelitiannya telah ditentukan beberapa daerah yang akan terkena dampak tsunami seperti Labuan, Carita, Anyer, Panimbang, Sumur, dan Kalianda. Bahkan, tim penelitian tersebut dapat memprediksi lama waktu dan tinggi gelombang waktu yang menerjang daerah terdampak. Di dalam kesimpulan karya ilmiahnya, para ilmuwan telah sepakat bahwa jika ada peringatan tsunami yang efektif, walaupun tidak ada aktivitas gempa bumi, para warga yang tinggal di daerah itu dapat waktu untuk mengevakuasi karena tsunami tersebut akan sampai ke pesisir pantai dalam waktu 30-45 menit. Setelah kita telusuri sejarah dari Gunung Krakatau, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Indonesia terletak di antara zona Ring of Fire, daerah aktif vulkanis yang terdiri dari Tambora, Toba, dan Krakatau yang pastinya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada jika ada letusan dari gunung vulkanis yang aktif dan harus mempersiapkan diri dengan worst case scenario agar kita tetap siaga. Ya, sekian dari Sejarah Now. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.